Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bertemu lagi pada lanjutan materi seri video desain web ya. Jadi kali ini saya akan membahas tentang bagaimana kita mengekspor hasil desain yang sudah kita buat ya. Anggaplah klien sudah setuju ya dengan wireframe yang kita buat, kita tunjukkan mockupnya, detailnya seperti apa, kemudian kita demokan dalam bentuk prototype. Ya, anggaplah kliennya sudah setuju ya dengan yang sudah kita buat tersebut, dan kemudian akan masuk ke fase berikutnya, yakni proses development untuk web tersebut ya. Nah, di sini kita akan membahas tentang bagaimana kita melakukan ekspor hasil desain web kita. Ya, dalam hal ini saya menggunakan Adobe XD ya, tentunya nanti secara konsep sama, mungkin caranya saja yang berbeda di aplikasi yang lain ya, tapi secara konsep sama karena kebutuhan di webnya nanti juga sama untuk dari sisi developernya. Baik, kita langsung geser ke Adobe XD-nya. Baik, di sini saya menunjukkan salah satu contoh mockup yang sudah kami buat ya. Di sini saya menunjukkan yang sederhana dulu saja agar mudah dalam memahami untuk proses-proses berikutnya ya. Jadi di sini saya tidak menggunakan banyak file ya, sederhana ininya apa itu jumlah screen-nya juga nggak banyak ya, biar nanti nggak bingung terkait dengan apa itu aset-aset yang ada di sini ya. Baik, langsung saja. Jadi untuk ekspor ini ya kita juga harus mengetahui dari sudut pandang seorang developer juga kebutuhan mereka apa saja. Nah, untuk memfasilitasi itu Adobe XD sudah menyediakan beberapa fiturnya ya. Jadi yang pertama misalnya kita hanya ingin mengekspor artboard ini saja atau page ini saja. Kita bisa menggunakan pastikan kalian klik pada nama ini nama dokumennya, misal saya rubah ini misalnya landing page sama misal gini. Oke, misalnya saya ingin mengekspor halaman ini saja. Nah, kita bisa menggunakan file, kemudian export, kemudian selected. Kalau selected berarti yang kita pilih, kalau all artboard berarti semua artboard yang kita buat ya. Oke, misalnya saya ingin apa itu menyimpan salah satu artboard-nya saja ya, yakni landing page tadi. Kemudian di sini akan saya apa itu simpan dalam folder yang terpisah, misalnya single page ini misalnya. Kemudian kita bisa milih kebutuhannya apakah untuk desain saja, untuk web atau apa, iOS dan lain-lain. Kita pilih yang desain saja karena ini hanya untuk menunjukkan hasilnya. Nah, kalian bisa milih formatnya. Saya pilih misalnya dalam bentuk JPG karena komposisi warnanya banyak misalnya. Kemudian kualitasnya kita bisa pilih 100% ya. Kita ekspor dalam bentuk desain ya. Kemudian kita kasih informasi namanya seperti itu, nggak masalah ya. Kemudian kita ekspor. Nah, kemudian kita cek hasilnya apakah sesuai atau tidak. Nah, ini tadi sudah muncul single page-nya ya. Kemudian ini kalau saya double klik ya. Nah, ini muncul hasilnya dalam bentuk satu file. Ya, itu file JPG ya, hasil desain yang sudah kita buat ya dengan resolusi yang sama kualitasnya dengan yang kita buat di Adobe XD ya. Nah, ini kalau single page artinya kita hanya ingin menunjukkan atau menyimpan dalam bentuk artboard yang dalam satu file seperti ini ya. Nah, ini bisa untuk satu artboard atau semua artboard atau artboard yang kita pilih ya. Seperti itu. Nah, mengapa tadi saya pilih desain saat ekspornya? Karena ini tidak bisa kita gunakan atau tidak bisa digunakan oleh developer untuk membuat hasil membuat coding yang akan menghasilkan output yang sesuai yang kita desain ini. Ya. Nah, dari sisi developer nanti dia akan membutuhkan file-file yang terpisah. Misalnya logo ini terpisah dalam satu file sendiri, icon ini terpisah dalam satu file sendiri. Ya, kemudian elemen-elemen yang lain misalnya ada apa itu gambar-gambar atau elemen desain lainnya mereka akan butuhkan dalam bentuk file yang terpisah. Nah, itu juga sudah difasilitasi oleh Adobe XD ya. Ada beberapa cara ya untuk menghasilkan itu ya. Nah, kita coba cara yang pertama adalah dengan menggunakan
ekspor ya. Jadi misalnya saya pilih satu komponen ini, kemudian kita ekspor ya. Misalnya saya coba sih saya tolong dieksporkan logonya yang putih itu ya, agar nanti bisa dimasukkan di web yang dibuatnya. Jadi kita pilih export, kemudian selected ya. Kemudian karena dia kebutuhannya untuk web, ya kita pilih yang web. Nah, kalau web nanti kita bisa milih kita pakai ukuran 1 kali atau 2 kali, karena bisa jadi nanti kebutuhannya untuk ukuran yang lebih besar atau lebih kecil seperti itu. Kita pilih yang 2 kali ya. Kemudian ini saya simpan dalam folder terpisah ya. Misalnya selected ini. Oke, namanya Pence White logo misalnya seperti itu. Ya. Nah, kemudian kita simpan. Nah, kemudian kita cek hasilnya. Ya, di sini sudah apa itu muncul ya, sudah muncul. Kita lihat apakah benar. Nah, hasilnya karena kita pilih 2 kali, dia menyediakan 2 ukuran. Ya, ini yang pertama tadi tidak kelihatan ya. Kemudian ini yang kedua ukurannya lebih besar. Ya, ini kalau misalnya saya double klik, ya ini adalah logonya tadi. Ya, mungkin tidak terlihat ya karena warnanya putih ya. Coba saya pakai yang lain. Nah, kebetulan ini banyak yang warna putih. Oke, misalnya ini ya, misalnya ini saja. Misalnya jadi satu kesatuan atau ini logo bendera. Oke. Ini saya ekspor. Ya, kemudian saya tulis flag ID web ukurannya 2 kali. Oke, saya simpan. Kemudian kita lihat hasilnya. Nah, ini muncul ya. Ini ukuran kecilnya sebenarnya, kemudian ini ukuran yang sudah 2 kali lipatnya ya, sehingga nanti developer punya pilihan mau pakai yang mana ukurannya seperti itu. Ya. Oke, itu cara yang pertama. Jadi misalnya ada kebutuhan, tolong dong eksportin ini gambarnya kok belum ada itu, misal elemen yang di belakang ini misalnya yang ini. Nah, itu bisa saja kita lakukan dengan cara tadi. Ya, tapi itu mungkin hanya untuk file-file yang kurang saja. Tapi kalau misalnya permintaannya banyak, atau kita mau deliver nih aset-asetnya ke developer, maka kita perlu memilih gambar-gambar mana atau aset-aset mana yang akan kita ekspor ya, sehingga nanti bisa langsung kita berikan ke developer. Oke. Dan untuk kebutuhan itu kita bisa menggunakan yang namanya batch export ya. Jadi caranya adalah kita pilih desainnya ya. Nah, ini manajemen filenya harus bagus di Adobe XD sehingga saat kita klik kita tahu filenya yang mana. Oke, misalnya saya filenya yang ini ya sudah kelihatan ya. Jadi saya klik logo logonya ini, kemudian defaultnya kalau belum terpilih, misal kita klik ya, maka kita pilih yang ini, mark for export. Kita klik ya sehingga dia aktif ya. Kemudian kita cari lain yang akan kita ekspor, misalnya tadi ya, asetnya yang di belakang ini ya, karena dia sudah di grup ya, kita grupnya langsung kita mark for export. Kemudian ada ikon-ikon ini juga sama, misalnya oh ini ikon mahasiswa ini nanti developernya juga perlu. Kemudian ikon ini juga ya. Kemudian bisa jadi background ini juga perlu kotaknya rectangle ini. Oke, kita tandai juga. Nah, kalau sudah kita ekspor ya, kita pilih yang maaf ini mouse-nya tiba-tiba. Oke, kita pilih ekspor yang batch. Ya, batch. Nah, karena ada yang transparan, kita pilih yang PNG. Ya. Kemudian ini saya buatkan folder terpisah biar kelihatan nanti hasilnya. Batch. Dan saya create. Oke, web tetap saya buat 2 ukuran agar nanti developernya memiliki pilihan yang cukup ya. Seperti itu. Oke, saya ekspor. Oke, coba kita lihat hasilnya. Batch. Nah, ini tadi dalam bentuk PNG yang saya pilih, yang di belakangnya image tadi, asetnya. Ya, ini ukuran yang lebih besar. Ini logonya, lihat yang transparan.
ya. Kemudian ini, ya, kemudian ini background-nya tadi, ya. Yang ikonnya tadi kayaknya terlewat ya, nggak saya klik apa itu mark for export ya, tapi tadi yang sudah kita klik langsung keluar hasilnya. Nah, ini nanti yang akan diperlukan oleh developer ya, aset-aset ini yang nantinya diperlukan untuk diinsert dengan menggunakan kode atau script HTML ataupun CSS mereka nantinya ya. Dan ini akan sangat membantu nanti bagi developer untuk apa itu membuat desain ya sesuai dengan yang sudah kita harapkan ya. Nah, nanti selain ekspor berupa aset-aset seperti ini, nanti pada video-video berikutnya nanti saya juga akan jelaskan bagaimana kita mengekspor ya, selain misalnya asetnya sudah komplit nih ya, sudah kita tata di masing-masing sesuai dengan identitasnya, dan jangan lupa memberikan nama apa itu, nama yang sesuai ya. Ya ini tadi saya klik ternyata ini tadi belum saya mark. Nah, ini tadi lupa belum terklik. Nah, ini pastikan kalian memiliki nama yang menunjukkan itu gambar tentang apa. Misal ini saya rubah namanya jadi ikon MHS baru ya, sehingga nanti developernya langsung tahu, oh ini nanti akan di apa ini ikonnya si MHS baru dan seterusnya seperti itu. Nah, aset-aset ini nanti akan kita deliver ke developer dan dia nanti yang akan menginsertkan ke kodenya sehingga nanti tampilannya sesuai bahwa file ini juga muncul seperti itu. Jadi ini di seri video yang ekspor ini bagian ini kita hanya membahas tentang ekspor dari sisi asetnya saja, ya aset-asetnya saja. Nah, pada video berikutnya kita akan apa itu membahas tentang bagaimana kalau ekspornya dalam bentuk untuk kebutuhan codingnya, sehingga tahu kode warnanya itu apa. Misal gini, misalnya ini bukan hitam gitu ya, tapi memang agak hitam, tapi agak hitamnya sampai di berapa. Nah, nanti bisa tahu, oh ini loh kodenya, kode warnanya ini 2A, 2A, 2A. Nah, ini nanti yang diperlukan oleh si developernya. Nah, sehingga nanti mereka bisa dapat informasi kode warnanya apa, jenis punnya apa, warnanya apa, ukurannya berapa piksel, dan lain-lain. Itu akan kita bahas di video-video selanjutnya. Baik, itu saja untuk materi kali ini terkait ekspor hasil desain yang fokusnya pada aset desain yang nanti akan digunakan oleh developer untuk dimasukkan ke dalam kode HTML dan CSS mereka. Baik, terima kasih sudah mengikuti seri video ini. Tetap simak untuk video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.